Jadi sedikit secara dengan rumah ini adalah peninggalan sejak zaman Belanda, dibangun tahun 1918 oleh arsitek Belanda. Nah, rumah ini dipunyai oleh keturunan Tionghoa namanya I Chong San. Nah, di keturunan I Chong San itu dia punya anak namanya Leonie ya, yang sekarang dijadi nama Leonie. Kemudian rumah ini dari dulu awal pertama dibikin sampai sekarang ini gitu kan, dari bangunannya ataupun konstruksinya. Di Chongsan itu dia punya anak Leonie ini menikah dengan Lim Kantong. Lim Kantong ini adalah orang yang bekerja di dunia periklanan pertama di Indonesia tapi pernah Tiongkok. Ya, semua marmer yang di sini masih asli dari tahun 1918. Kemudian itu ada tulisan ANO 1918 sebagai bukti rumah ini dibangun tahun 1918. Dengan ornamen khususnya ada yang ini burung sama bunga. Ini otentik dari Tiongkok ya, atau dari Cina. Kemudian di sana bisa dilihat ada driven bus, yaitu kotak surat yang difungsikan untuk memasukkan surat di rumah ini. Oke, kita bisa masuk. Lantai-lantai yang ada semuanya masih asli. Ini marmer kemungkinan dari zaman waktu dibangun pertama kali ya, di 1918. Kemudian di sini ada pintu ini umurnya ada 107 tahun, semuanya masih asli, sepertinya kemungkinan warnanya juga masih asli. Terus begitu di kamar ini, sini pintu ini punya keamanan yang ekstra. Di belakangnya ini ada plat besi yang diyakini sebagai baja atau besi yang melindungi dari peluru. Ini masih asli semuanya, hanya dicat. Mungkin dulu ada dua. Ini plat baja ini yang buat melindungi mereka dari peluru atau dari serangan waktu itu Jepang ya, karena rumah ini digunakan untuk berkumpulnya etnis Tionghoa yang mereka memperjuangkan Indonesia, begitu. Jadi etnis Tionghoa ini yang mereka pro ke Indonesia, mereka berkumpul di rumah ini dan kemudian mereka membantu untuk bisa Indonesia merdeka, begitu ceritanya. Ini marmer masih asli, kemudian Eternit juga masih asli semua. Lalu lampu gantung masih asli semua dari zaman Belanda. Kalau bisa dilihat wastafel di sana juga masih asli dari Belanda semua. Nah, setiap ini dia memiliki lubang intip untuk memastikan siapa yang datang. Oh, dia punya lubang intip ini. Boleh kita ke sana. Ini udah kotaknya. Kalau ini dari sini, semua orang yang dari sini semua punya koleksi. Jadi wastafel yang itu dari marmer semua. Dari marmer semua. Ini juga masih asli tempat handuknya. apa tuh? Ini tempat handuk. Oh, Handuk buat lap tangan. Jadi ketika harus cuci tangan mereka ngelap handuk. Iya. Nah, bisa dilihat di pintu sini juga ada untuk tempat pengintip. Boleh. Oh, ini ada intipannya. Semua bentuk bangunan masih asli, masih original. Dari sini, ini salah satu koleksi dari cucunya. Kemungkinan ini cucunya ya, cucunya yang dari keturunan keempat orang Tionghoa ini yang di sini. Ini kaset tulisan juga masih tulisan Belanda.
Bisa dilihat di sini. Ya, dia masih tulisan Belanda. Nah, ini kaset zaman dulu. Sebelumnya piringan hitam ya Kak? Sesudah piringan hitam. Sesudah piringan hitam. Nah, kaset-kaset ini masih bisa berfungsi dengan baik, kemudian masih bisa didengarkan dengan baik. Lemari-lemari, mesin ketik semuanya. Keramik-keramik yang di sini juga masih asli, masih bawaan dari rumahnya, kemungkinan masih dari tahun 18-19. Kemudian bisa dilihat ornamen yang ada di sini adalah khas Tiongkok. Kalau di film-film kungfu zaman dulu kan rumahnya kayak gini. Bisa dilihat juga wastafelnya. Ini wastafelnya, mereknya, pabriknya udah tutup di tahun 2003, ada di Inggris. Mereknya Johnson & Johnson. Mereknya contoh kalau nggak American Standard. Ini lantai-lantai masih asli semua. Lantai juga masih asli semua. Ini bagusnya tegel ya, tegel. Tegel. Kacanya juga bukan kayak masih asli semua. Kaca-kaca yang di situ juga masih asli semua. Tapi masih terawat ya Ini bangunannya. biasa di lemari pakaian nih. Ini sebagai tempat tinggal terakhir tahun 2017 oleh keturunan dari Liao-i. Jadi Liao-i, jadi Ichoshan menikah, punya anak namanya Leoni menikah dengan Lim Kantong, punya anak namanya Liao-i. Nah, Liao-i kemudian di persalinan anak kedua, Leoni meninggal dunia bersama anaknya. Jadi rumah itu dihibahkan sama Liao-i dan diteruskan dengan keturunan itu. Ini kayu juga masih asli semua, asli bentuknya dan wujudnya masih seperti ini. Bangunan bunker ini sebenarnya difungsikan sebagai untuk mereka setiap hari itu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan dengerin radio kemerdekaan dengerin kabar kemerdekaan di Indonesia. Setiap hari mereka masuk bunker di sini, terus mereka dengerin lagu Indonesia Raya setiap pagi, terus dengerin kabar kemerdekaan Indonesia. Biasanya mereka dengerin lewat radio Jepang. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita bisa turun ya Kak, sini. Oke. Jadi di atas dulu ya? Kalau dulu belum ada tangganya. Dulu udah ada tangganya Kak? Belum. Udah ada tangganya. Hah? Udah ada tangganya. Tuh. Hah? Oh dia belum turun? Nggak mau merinding. Tapi kita masih ada. Oh kayak Udah turun, udah lihat kan? Tapi belum tahu tempat berdiri. enggak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Video nunggu lagi turun video. Ini lagi videoin. Aman nggak nih? Berapa orang? Ada pegangan deh. Ntar ya, macet. Macet. Jadi di atas aja ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi bunker ini umurnya udah 107 Dede tahun. berani. Ayo turun. Ayo jangan ditutup. Assalamualaikum. Fungsinya? Nah, fungsinya di sini yang pertama ya tadi untuk mereka mendengarkan lagu Indonesia Raya dan mendengarkan kabar tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, ini boleh berapa orang? Boleh masuk semua, boleh. Asik. Dede lihat bawah sayang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, mereka ini tempat sembunyi di sini kan? Oke. Di antara ini. Oh. Muat emang ya? Orang. Ini. Karena kurus-kurus ya. Kecil-kecil kali ya. Nah, jadi di sini dulu ada tangga. Oh iya. Masih polos ini terowongannya. Tarik.
Ini durasinya 15 menit ini video. Hati-hati Dedek. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Jadi ini ruangan bunkernya. Dulu isinya meja, kemungkinan meja, ada radio, ada kursi, karena mereka fungsinya untuk mendengarkan radio ya. Dan mungkin juga ada bahan makanan di sini. Oh ini ya, bunyinya ya. Kalau bisa lihat itu ada ini ada bekas tangga, tangga besi. Ini dan mereka naik ke atas sebenarnya di sini. Ya. Oh, ada Di sini. lagi. Untuk apa? Ngumpet di situ. Ngumpetnya justru. Ngumpetnya di situ, bukan di bawah sini. Gitu. Jadi ketika ada pergolakan di luar, mereka langsung nutup pintu semua rapat dengan perlindungan itu, lampu semua dimatiin, listrik dimatiin, mereka turun ke bunker naik ke atas itu. Jadi kalau orang lihat di sini, oh ada orang yang naik ke atas lagi ya. Iya, karena kalau kita ngeliat dari atas yang tertuju adalah langsung ke sini. Oh. Yang di sini nggak kelihatan. Tadinya ada tutupnya berarti ya? Ada tutupnya berarti. Berarti mereka tiara. Mungkin ada ya. Jadi di atas cuma bisa duduk sama tidur. Oh, tiara berarti. Kan kalau yang lubang itu nggak ada lubang tikus. Nah. Oh ini ventilasi. Di atas juga ada ventilasi juga kanan kiri. Saja. Kita nggak dapat oksigen. Udah ada ya. Nah, bangunan ini sudah dipersiapkan. Cineplex. Bangunan ini sudah disiapkan dulu kan dari zaman Belanda karena di sebelah kanan kirinya itu ventilasi itu udah langsung nyambung ke taman karena dia butuh oksigen banyak. Oh, makanya pinter ya Belanda ya. Begitu. Karena zaman dulu kan Belanda lebih ke fungsi ya bukan ke gaya estetik. Gua saya lihat di video tuh ada kayak entertain makan di bunker gitu-gitu. Oh kan. boleh, sebenarnya boleh aja. Oh. Mereka duduk di sini. Oh. Gitu. Jadi kita tidak sebenarnya nggak Buat proper ini ya, lah buat buat ini. makan di sini kan karena memang oksigennya sedikit. Buat gimmick doang. Buat Gimmick gimmick aja. Nah, prakteknya adalah ketika bunker itu ditutup, kemudian ada teralis itu didorong ke depan. Oh, yang ini. Jadi Oh. mereka ke sana buat melindungi Oh, ada lagi. teralis. Kemudian mereka masuk, pintu besi itu ditutup Oh, itu dan dibuang aksesnya di dalam. hanya dari dalam kuncinya. Oh. Dari luar nggak bisa ada slot, Bisa. nggak ada ini. Oh, Kayak iya. gitu. Jadi even ketemu pintu hijaunya dia nggak bisa masuk ya. Nggak bisa masuk karena ditutup. Nah ini juga ada pintu lagi perlindungan lagi. Oh, ada bekas pintu lagi. Sebenarnya ada juga dicopot. 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 Tapi orangnya tinggi-tinggi dong, nyampe gitu atas. Kan ada tangga ini. Ada Ada bekas tangga besi. Tangga lagi. Oh. Tadi. Ya. Nggak mudeng gua. Ini ada tangga besi yang Nyalain apa sih terlalu? Ini ntar diisi air. Tapi kalau nggak ada tangga juga digendong. Ngelewek, susah ya. ngelawak. Kayak gitu. Ini buat Oh. berapa orang kak? Kira-kira segini muat lah. Segini muat lah. Berarti ini luas dong. Luas. Soalnya ya. Enggak juga, Kak. Itu kan mereka semua duduk. Coba, berdiri. aku penasaran. Kayaknya Nggak ada nggak yang berdiri. naik. Mudah-mudahan jangan ada yang nongol. Nggak ada yang bisa berdiri di situ. Ini nggak ada rebahan. Kalau kakak ngeliat di sebelah kanan, ini tangan saya kanan, dari situ kelihatan ada keran air. Keran air uap. Oh. Nah itu udah disiapin air sama bawahnya ada bak kecil gitu. Jadi mereka bisa situ nanti bisa. Wow. Kemungkinan seperti itu ya. Itu Bang Chan. Oh, persembunyiannya jadi Ini aja di bagus, sini. ada Ini lihat bekasnya masih ada. buat naruh rokoknya. Itu ketemu rokok itu ratatouille. Tempat sabun. Ada lagi kah? Kira-kira begitu penjelasannya. Oke. Nanti kita tinggal ke samping, kita ngeliat pohon asam Jawa yang umurnya udah 40 tahun. Masya Allah. Yuk, let's go. Kita naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Pintunya. Oh, pintu lagi nih ya. Udah atas Tadi tuh, yang dibilang terus pintu lagi. Mana? Pintu besinya. Yuk. Ini digeser. Ya tahu keluar. Nah, ini Iya, Dede pertama kali ya. Wih, keren ya. Ibu nggak bisa naik. Ayo, tangan. Awas. Hah? Apanya? Toiletnya belum?